Teman-teman, kembali jumpa lagi dengan saya Evelyn di channel Pokemon Pet. Pada siang hari ini, sekarang jam 2 siang ya. Tadi jam 13.45 itu saya sedang ada di rumah sih. Pembantu saya bilang kalau marmutnya ada yang melahirkan gitu ya. Terus saya buru-buru ke belakang. Ternyata saya lihat bahwa Peruvian saya itu sedang melahirkan, dan anaknya itu waktu itu sudah keluar 3 gitu. Terus waktu salah satu anaknya itu saya lihat itu masih terbungkus selaput ya. Jadi buru-buru saya sobek, kemudian saya tahu kalau binatang itu kadang-kadang dia instingnya, mungkin karena Peruvian yang ini baru pertama kali beranak ya, dia mungkin instingnya belum terlalu terlatih, jadi dia itu nggak bisa respon cepat gitu. Ketika melahirkan tuh seharusnya kan selaputnya langsung disobek, ternyata yang satu ini enggak gitu. Saya buru-buru sobek, terus saya kasih bantuan pernapasan, saya kasih CPR. Gupuh juga sih, karena belum pernah kasih CPR. Terus saya bilang anak saya, buka YouTube CPR gimana sih gitu kan. Tapi saya kasih bantuan pernafasan itu, terus sambil saya gosok-gosok badannya, saya miringkan terus saya gosok-gosok badannya. Tapi setelah saya coba 10 menit, dia sempat mengeluarkan lendir. Jadi ketika saya CPR itu akhirnya si baby Peruvian ini memuntahkan lendir, kemudian tapi dia nggak bergerak, jadi mati teman-teman. Tapi saya cukup bersyukur kalau kan anaknya kan 3, yang 2 itu sehat. Terus yang satu ini ya terpaksa saya harus relakan. Kalau misalnya saya ini sekedar sharing aja ya, pengalaman, supaya nanti kalau misalnya teman-teman punya hewan peliharaan terus kemudian sudah hamil besar, itu memang sebaiknya itu ditungguin. Apalagi kalau lihat misalnya indukannya ini baru pertama kali melahirkan ya, kadang-kadang refleks mereka, insting mereka itu nggak berjalan dengan cepat, nggak berjalan dengan baik gitu. Dan kalau sampai kejadian mati gini juga sayang banget kan, karena kita kan sudah nunggu lama untuk mereka punya baby, punya anak, terus ketika lahir ada yang mati, itu saya sih sedih ya, sayang gitu. Nah, 5 hari yang lalu itu salah satu Peruvian saya itu juga melahirkan. Melahirkannya itu waktu saya tidak di rumah, karena pas hari Minggu jam 7 pagi saya mau keluar, terus saya lihat dia masih belum melahirkan. Kemudian jam 11 pagi saya kembali ke rumah, itu anaknya sudah lahir 4. Yang 3 itu sudah dalam keadaan mati kaku. Kemudian yang satu itu pun masih hidup, tapi kakinya itu cacat, jadi kaki belakangnya itu gak bisa support gitu. Lah induknya sendiri sepertinya kayak kebingungan. Kemudian anaknya tidak disusui, jadi saya harus kasih
sendok. Jadi kalau misalnya kalian punya marmut ya, khusus untuk marmut guinea pig itu, kalau kalian mau mengganti air susu induknya, misalnya induknya nggak mau menyusui, itu kalian ganti dengan susu kambing. Susu kambing ada yang instan sekarang, jadi beli di online ada. Itu susu kambing kalian larutkan, kemudian kalian sendokin ke mulutnya. Jadi jangan pakai dot, karena kalau guinea pig atau marmut itu ketika mereka disuruh ngedot itu biasanya malah tersedak dan kemudian bisa mati kalau tersedak. Jadi karena induknya yang Peruvian saya yang 5 hari yang lalu itu nggak mau nyusuin, dan anaknya kesulitan berjalan kan, karena kakinya belakang itu kayak nggak kuat gitu. Habis itu saya terpaksa ya dulang susu, jadi saya kasih melalui sendok gitu, mau minum dia. Cuman ya mungkin karena intensitasnya kurang ya, seharusnya memang kan 2-3 jam sekali itu harus diberi susu, tapi saya mungkin malam kelewatan gitu. Jadi di hari ketiga anaknya itu kejang-kejang, kemudian dia juga nggak bisa bertahan. Jadi anak 4 itu nggak bisa bertahan. Kalau yang induk yang 5 hari yang lalu itu, yang beranak 4 itu, dia itu sudah 2 kali beranak. Yang pertama juga mati, yang kedua juga mati, dan kemungkinan setelah ini sudah nggak saya kawinkan lagi, karena kalau karakter hewan seperti itu biasanya dia akan terus-terusan seperti itu. Tapi kalau misalnya yang pertama induknya kurang refleks, kemudian dicoba lagi yang kedua dia sudah bisa refleks, itu berarti hanya karena kurang pengalaman aja. Tapi kalau sudah 2 kali atau 3 kali terjadi berulang-ulang seperti itu, memang sebaiknya jangan dikawinkan lagi ya teman-teman. Kasihan, itu berarti karakter induknya kurang baik. Begitu. Nah, sekian sharing saya hari ini. Semoga sharing saya hari ini bisa membantu teman-teman ketika mungkin kalian mempunyai peliharaan guinea pig, marmut, atau apa, dengan menghadapi situasi seperti saya tadi. Ya, sebaiknya memang kalau sudah hamil besar sering-sering dipantau saja supaya menghindari kejadian-kejadian seperti tadi. Begitu. Terima kasih teman-teman. Jangan lupa klik like, subscribe, dan komen ya. Kalau kalian punya pertanyaan atau apa, saya akan berusaha jawab sebisa mungkin. Bye.